Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran sejarah yang menyenangkan dan mengasyikkan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Sudah tahukah kalian apa saja sih peninggalan kerajaan Islam di Indonesia? Oke, kalau belum tahu, mari kita simak pembelajaran kali ini. Yuk kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di bawah ini ada gambar masjid, makam, seni ukir, seni sastra, dan juga kalender. Jadi, gambar-gambar di bawah ini bisa dibilang itu peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Yuk, kita simak lagi kelanjutannya. Oke, yang pertama peninggalan dari kerajaan Islam di Indonesia yaitu seni bangunan. Nah, seni bangunan sendiri itu ada dua. Yang pertama, masjid dan menara, dan yang kedua yaitu makam. Yang pertama, masjid dan menara. Masjid dan menara, peninggalan dari kerajaan Islam itu biasanya punya ciri khas khusus, yaitu terdapat dalam akulturasi budaya. Nah, akulturasi budaya ini biasanya antara unsur Islam dengan unsur atau kebudayaan pra-Islam. Kemudian yang kedua ada makam. Nah, uniknya makam-makam peninggalan masa Islam ini bentuknya, kemudian tempatnya itu sangat ditentukan dari siapa dan kedudukan apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Ada tiga jenis masjid peninggalan kerajaan Islam. Yang pertama ada masjid tradisional, kemudian yang kedua ada masjid makam, dan yang ketiga ada masjid modern. Nah, contohnya yang pertama adalah masjid tradisional. Masjid tradisional ini biasanya bentuknya masih tradisional. Kemudian yang kedua masjid makam, di mana terdapat konsep ada masjid, kemudian di dekatnya itu ada makam. Contohnya, misalnya ada Masjid Agung Demak yang berdekatan dengan makam di sebelah belakangnya. Kemudian contoh lagi seperti Masjid Menara Kudus yang dekat dengan makam Sunan Kudus dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada masjid modern. Contohnya di sini seperti Masjid Agung Banten yang di dalamnya terdapat akulturasi budaya antara Islam, kemudian pra-Islam dan juga menaranya itu perpaduan dengan Eropa. Selanjutnya, ciri-ciri bangunan masjid kuno. Yang pertama itu atapnya tumpang. Nah, atap tumpang ini biasanya mencontoh dari bangunan pura atau peninggalan dari Hindu ya. Jadi atapnya bisa tumpang 2, 3, 5, atau bahkan 7. Kemudian yang kedua, secara umum tidak ada menara untuk mengumandangkan azan. Hanya ada beberapa masjid ya yang ada menaranya. Misalnya Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, itu ada menaranya. Kemudian yang ketiga, umumnya didirikan di ibu kota. Nah, bisa kalian lihat terdapat contoh-contoh peninggalan masjid di Indonesia. Yang pertama ada Masjid Agung Demak, kemudian Masjid Baitur Rahman Aceh, kemudian ada Masjid Menara Kudus, ada Masjid Agung Banten, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya contoh-contoh peninggalan masjid yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh peninggalan makam pada masa kerajaan Islam. Yang pertama ada makamnya Sunan Maulana Malik Ibrahim yang ada di Jawa Timur. Kemudian ada makam Fatimah binti Maimun yaitu makam tertua di Jawa. Kemudian yang ketiga ada makam Sultan Malik As-Saleh yaitu makam raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang keempat yaitu makam Sultan Iskandar Muda, yaitu makam dari raja dari Kerajaan Aceh. Nah, selain makam-makam tersebut masih banyak lagi peninggalan-peninggalan yang berupa makam yang ditemukan di Indonesia. Nah, peninggalan yang kedua itu berupa seni ukir.
Seperti kita tahu pada zaman Islam kita dilarang membuat sesuatu itu seperti bentuk aslinya. Contohnya kita membuat patung, kemudian menggambar orang seperti wajah aslinya itu tidak boleh. Nah, makanya di sini ya dalam Islam itu dibuat berupa motif ukir-ukiran. Nah, biasanya ada ukiran kaligrafi, bisa motif geometris, motif tumbuhan ataupun motif hewan. Nah, seperti gambar di samping itu adalah motif dari kucing atau harimau ya. Peninggalan yang ketiga yaitu aksara dan seni sastra. Di sini terdapat 4 peninggalan. Yang pertama hikayat, babad, syair, dan suluk. Yang pertama hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang mengisahkan tentang sejarah, kerajaan, atau tokoh-tokoh pahlawan. Hikayat seringkali menggunakan bahasa Melayu dan memiliki gaya bahasa yang kaya akan kiasan dan alegori. Contohnya yaitu ada hikayat 1001 malam. Kedua yaitu babad. Babad adalah bentuk puisi yang mengisahkan tentang sejarah, kerajaan, dan peperangan. Babad sendiri seringkali menggunakan bahasa Jawa dan memiliki gaya bahasa yang lebih lugas dan langsung. Contoh babad yang terkenal adalah babad Tanah Jawi. Yang ketiga yaitu syair. Syair adalah bentuk puisi yang berulang-ulang dan memiliki gaya bahasa yang indah. Syair seringkali digunakan untuk menyampaikan ajaran agama atau pesan-pesan moral. Contoh syair terkenal adalah syair Perang Diponegoro. Yang keempat yaitu suluk. Suluk adalah karya sastra yang berisi ajaran tentang kerohanian dan tasawuf. Suluk seringkali menggunakan bahasa Jawa dan memiliki gaya bahasa yang lebih abstrak dan simbolis. Contoh suluk yang terkenal adalah suluk Nurul Falah. Peninggalan yang keempat yaitu seni kalender. Nah, seni kalender peninggalan pada zaman Islam merupakan penggabungan budaya, yaitu perpaduan dari kalender Islam atau Hijriyah, Hindu atau Saka, dan Jawa kuno. Kemudian standarisasi distandarisasi oleh Sultan Agung Hanyakrokusumo dari Kerajaan Mataram Islam. Kemudian komponen utama atau harinya seperti biasa yaitu 7 hari dalam seminggu dan terdapat 5 siklus yaitu ada Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih semuanya karena sudah mendengarkan materi peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Tetap semangat belajar dan selalu yakin proses itu penting, tapi hasil juga. Belajar sungguh-sungguh biar bisa flexing nilai bagus tanpa drama. Oke, semangat semuanya.